Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, Sabtu 24 Juni 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat 15. Mari sebelum kita membacanya, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih, dalam sepanjang malam lamanya kami boleh beristirahat dengan begitu nyaman, begitu aman. Semua kami yakini hanya karena penyertaan dan kasih Tuhan. Dan di pagi ini, kembali Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan penuh semangat untuk kembali melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Sebelum itu, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan, kemampuan untuk menapaki hidup karunia-Mu ini. Olehnya itu dalam tuntunan Roh Kudus, berkati kami, bimbing kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami bersama dan menjadi sulu bagi langkah kaki kami. Bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat 15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin firman Tuhan. Dalam perenungan ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, yaitu Tuhan yang mengutus. Tuhan yang mengutus. Dalam bacaan ini, Tuhan Yesus telah memilih dan menetapkan ke-12 murid Yesus untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Mereka akan pergi memberitakan kabar sukacita dalam pelayanan mereka. Akan tetapi, sebelum mereka pergi ke tempat pelayanan, Yesus memberikan mereka bekal berupa arahan-arahan, petunjuk-petunjuk, dan larangan agar misi mereka dapat berjalan dengan baik. Sebab para rasul harus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan.
dan mereka hendaknya menjadi terang dan bukan justru terpengaruh lalu menyimpang pada jalan yang salah seperti yang disampaikan di ayat 5 bagian B, karena mereka akan mencari domba yang hilang. Para rasul diutus untuk menunjukkan kehadiran kerajaan surga dalam kehidupan nyata manusia. Oleh sebab itu, mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Dikatakan bahwa mereka juga diutus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta. Perlu kita ketahui bahwa pada masa itu, orang yang sakit kusta begitu disingkirkan dan dipandang sebagai sekelompok orang yang najis. Karena selain sangat menular, juga tidak bisa sembuh karena belum ada obatnya. Demikian pula lah dalam kehidupan kita, terkait dengan pengutusan Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa kita sebagai gereja, kita sebagai umatnya, pun terpanggil untuk melaksanakan tugas pengutusan Tuhan di dunia ini. Tentu tugas pengutusan bagi gereja, bagi kita adalah seperti yang telah dilakukan oleh para rasul, yang meliputi kepedulian terhadap masalah kesehatan manusia, baik itu fisik maupun psikis. Kemudian menumbuhkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan kita, dan bisa berkontribusi yang positif untuk menciptakan kedamaian dunia dengan tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Hal yang sangat menarik di sini ialah sikap kesederhanaan dari para rasul dalam memberitakan kabar sukacita itu, dalam melakukan pelayanan mereka. Karena ini juga terkait dengan arahan dari Tuhan Yesus kepada para rasul untuk tidak membawa apapun di dalam perjalanan itu, tidak membawa perhiasan apapun, tidak membawa bekal apapun, tidak membawa baju, serta tidak membawa kasut dan tongkat. Mereka hanya berbekalkan kuasa dari Allah saja. Ini berarti bahwa mereka ternyata tidak perlu khawatir atas segala sesuatu yang akan mereka makan, atas segala sesuatu yang akan mereka pakai. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan bekal kepada mereka, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi mereka dalam tugas pelayanan itu. Tentu ini juga yang akan berlaku, yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalankan pengutusan yang Tuhan telah tetapkan bagi masing-masing kita. Entah itu tugas dan tanggung jawab, baik itu di jemaat, di kantor, di kebun, di pasar, di masyarakat, di keluarga, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan telah tunjukkan kita. Tuhan menyediakan segala hal yang menjadi kebutuhan kita. Jadi tidak perlu khawatir. Kita juga tentu tidak akan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mohonlah petunjuk dari Tuhan atas setiap tugas dan tanggung jawab, atas setiap pekerjaan kita dalam berbagai hal, agar hasilnya dapat dilakukan dengan baik dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Gereja sebagai umat yang telah diutus ke dalam dunia ini tidak boleh melupakan tugasnya untuk menyebarkan berita sukacita ini, berita tentang kerajaan Allah dengan segala berkat-Nya yang telah disediakan bagi kita. Percayalah, dalam berbagai hal, dalam berbagai tanggungan, dalam berbagai tugas, kita selalu disertai Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita memohon
agar Tuhan memampukan kita untuk mewartakan kerajaan-Nya dimanapun kita berada dan selagi kita masih ada. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih kami boleh diperkenankan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami kembali disegarkan, kami kembali diteguhkan bahwa Tuhan yang memiliki otoritas, bahwa Tuhan yang punya kendali atas seluruh hidup kami. Mohon pimpinan-Mu, mohon hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami melakukan tugas tanggung jawab kami, tugas pelayanan di berbagai hal, di berbagai tempat, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam tanggung jawab kami masing-masing. Kami percaya Engkau selalu melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga apa yang kami lakukan itu dapat menjadi berkat dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mohon petunjuk-Mu Tuhan, agar kami tetap melangkah berjalan bersama-Mu di dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan kiranya memberkati mereka, mengaruniakan hikmat dan kesehatan bagi mereka untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah diperkenankan. Kiranya semuanya itu dapat dilakukan dengan penuh takut akan Tuhan dan bertanggung jawab hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, senantiasa melindungi mereka untuk menjalani hari hidup yang Tuhan kenan. Kami berdoa bagi orang tua kami dalam menjalani masa-masa lansia, kiranya selalu ditopang, iman kepercayaannya terus diteguhkan, agar senantiasa mengandalkan Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Bagi setiap orang yang merasakan sakit, baik itu jiwa maupun fisik, kiranya Tuhan senantiasa melingkupi mereka dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk mencari kesembuhan, sehingga mereka akan bersukacita dalam kesembuhan yang mereka peroleh jika Tuhan perkenankan bagi mereka. Berkati yang sementara dalam pendidikan, yang sementara dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan tunjukkan yang terbaik untuk kami sekalian. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan berkenan, semoga hikmat-Mu terus berada bersama dengan kami dalam mempertanggungjawabkan setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap untuk beraktivitas. Di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.